Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arwah alias Abdul Rahman Wahid. Kali ini saya ingin bercerita tentang suka dukanya menjadi seorang driver ojek online. Sejak adanya ojek online di DKI Jakarta khususnya, kurang lebih pada tahun 2015 awal, saya pertama kali mendaftarkan diri menjadi driver ojek online. Ketika itu lagi booming-boomingnya ojek online. Masyarakat berbondong-bondong ingin mendaftarkan diri menjadi seorang driver ojek online. Baik pelajar, mahasiswa, maupun para pekerja kantoran, bahkan dari tukang bajai, supir angkot, sampai ke tingkat HRD maupun manajer berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi seorang driver ojek online. Karena kenapa? Pada saat itu, penghasilan yang didapat oleh para driver ojek online, angkanya sungguh sangat fantastis, sungguh sangat menggiurkan. Bahkan para pekerja kantoran sampai tingkatan HRD, supervisor maupun manajer, banyak yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk jadi driver ojek online. Kenapa? Ya karena gaji mereka pikir tidak seberapa dibanding penghasilan ojek online pada saat itu. Awal-awal adanya ojek online di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Yang mana pada saat itu, bener-bener banyak cerita sukanya ketimbang dukanya. Karena kenapa? Taruhlah seorang driver ojek online yang paruh waktu. Contoh pekerja misalnya, mereka hanya narik sepulangnya mereka kerja. Contoh misalkan kerjanya pagi pulang sore, lalu mereka pada sore hari itu berubah wujud jadi seorang driver ojek online. Dan dalamnya itu kan beberapa jam saja, entah itu 3 jam atau 4 jam, mereka bisa menghasilkan uang kurang lebih 300 bahkan sampai 500 ribu. Itu yang paruh waktu, yang hanya sekedar sampingan lah. Bagaimana ketika seorang driver ojek online yang full time, yang dari pagi on beat sampai malam hari. Nggak kebayang kan, ketika yang hanya paruh waktu, hanya dijadikan sampingan ojek online itu, dan pendapatannya bisa melebihi upah di mana dia bekerja, di tempat dia bekerja, yang pendapatannya tidak bisa dibilang sedikit. 300 bahkan sampai 500, bahkan ada juga yang sampai 600. Itu yang paruh waktu. Memang ketika itu lebih banyak cerita suka. Mengapa saya bilang seperti itu? Ya karena dari segi tarif sampai segi orderan yang melimpah, itulah yang membuat cerita-cerita suka lebih banyak ketimbang cerita duka. Kalian bisa bayangkan ketika yang paruh waktu bisa menghasilkan 300 bahkan sampai 600 ribu rupiah, bagaimana yang full time hanya fokus di
ojek online. Ya, saya sendiri mengalami akan hal itu. Saya dahulu bisa sampai pernah dapat seharian kurang lebih 1 juta. Lebih lah, lebih sedikit. Ya, hitungannya 1 juta lah. Itu dalam satu hari, bayangkan. Bahkan dari beberapa cerita teman saya, bahkan yang satu base camp sama saya, satu tongkrongan sama saya, ada juga yang sampai mencapai 1.500.000. Bahkan ada yang sampai hampir mendapat 2 juta dalam satu hari. Itu dia dari pagi sampai malam. Bayangkan, nyari kemana uang sebanyak itu dalam hitungan satu hari. Dan bagaimana mereka yang sudah bekerja enak, orang pekerja kantoran, baik yang udah punya jabatan, tidak tergiur akan pendapatan dari ojek online tersebut. Maka berbondong-bondonglah mereka. Tahun-tahun pertama adanya ojek online, masih banyak cerita-cerita suka, cerita-cerita gembira, cerita-cerita bahagia. Wow, jarang sekali yang namanya anak-anak driver ojek online itu mengeluh akan pemasukan yang ia dapat. Jarang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada, hampir tidak ada. Karena ya dia merasa, wah, penghasilannya ya lumayan. Bahkan dalam sebulan saja pernah ketika itu saya berbincang-bincang pada saat itu ya, pada saat awal-awalnya ada ojek online. Ada seorang supir taksi yang rela meninggalkan pekerjaannya yang lama, dari supir taksi menjadi tukang ojek online. Dia bercerita nih, memang orang tua pada saat itu supir taksi. Sehari dia bisa dapat 1 juta lebih dia simpan. Dalam sebulan dia bisa mendapatkan uang kurang lebih 50 juta. 50 juta. Bayangkan. Apa tidak setara itu dengan gaji para pejabat, dengan gaji para petinggi-petinggi negara ini? Itu cuman ojek online, cuman sekedar tukang ojek, penghasilan sampai segitu. Inilah yang saya bilang cerita suka pada saat ojek online masih bisa dibilang wah lah penghasilannya. Ya kalau saya belum pernah sampai dapat sebanyak itu dalam sebulan. Ya mungkin ya emang faktor saya yang kurang gimana ya, masih kurang paham akan jalan ya kan. Di ibu kota Jakarta khususnya masih banyak jalan-jalan yang belum saya ketahui, meskipun sudah ada Google Map, aplikasi Google Map. Jadi saya masih agak pilih-pilih pada saat itu. Dan di tahun berikutnya agak menurun nih. Nah, disitulah mulai adanya cerita duka. Walaupun masih sedikit, masih banyak cerita suka ketimbang cerita duka yang didapat. Di tahun-tahun berikutnya nih, dari segi tarif mulai turun, dari segi orderan mulai berkurang. Karena apa? Karena munculnya pesaing-pesaing baru, aplikator-aplikator baru yang masuk di bidang yang sama, yaitu ojek online juga. Entah yang sama-sama hijau, entah yang biru, entah yang oranye, entah yang kuning, entah yang pink. Oh, banyak. Karena mereka berpikir para aplikator ini momen yang tepat nih.
Ini bisnis yang menjanjikan bagi mereka. Akhirnya muncullah aplikator-aplikator baru. Sehingga apa? Sehingga dari segi tarif adanya perang tarif. Muncul di situ yang namanya perang tarif. Saling menjatuhkan harga agar banyak peminatnya. Dan dari segi orderan yang masuk agak berkurang. Karena kenapa? Karena banyaknya aplikator-aplikator yang baru. Jadi dari para customer, mereka punya hak untuk memilih aplikasi apa yang akan dia gunakan untuk melayani dia. Entah itu pengantaran lah, entah itu pengantaran paket, entah itu pengantaran orang itu sendiri, entah itu pengantaran makanan. Mereka masing-masing bebas memilih. Mulailah di situ adanya cerita-cerita duka. Pendapatan agak berkurang, orderan agak berkurang. Akan tetapi sempat pada saat itu dari aplikator ojek online itu sendiri mengadakan berupa bonus. Kalau ingat masa-masa itu, aduh, kayaknya berbanding terbalik dengan masa-masa sekarang ini. Nah, dan di tahun berikutnya lagi nih, nah itu setelah adanya ojek online 2 tahun berjalan, bahkan sampai 3 tahun berjalan, makin lama makin banyak nih cerita duka nih. Meskipun masih ada cerita sukanya bagi orang-orang, bagi para driver-driver online yang masih mensyukuri akan pendapatan yang dia dapat. Makin menjerit, pendapatan makin susah, makin berkurang, orderan makin susah dicari. Tapi yang menarik, pada saat saya menekuni bidang ojek online ini sendiri, banyak cerita-cerita suka pada saat kita menjalankan order. Banyak cerita suka maupun duka itu. Wah, apa ya, awal-awal ya memang sangat bermanfaat. Selain membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, tapi juga bermanfaat bagi para customer yang menikmati jasa layanan daripada ojek online itu sendiri. Pada saat itu ya jenis layanan hanya baru jenis layanan yang mengantar penumpang atau mengantar orang. Makin kesini ada layanan pengantaran paket, ada layanan pengantaran makanan, ada layanan obat-obatan segala macam, membeli obat-obatan atau membeli bermacam kebutuhan yang customer inginkan. Ketika itu saking manfaatnya nih, saya sampai kaget nih. Ada orang di suatu wilayah, jadi orang itu pernah tinggal di wilayah tersebut. Namun orang itu pindah nih keluar kota. Saya di Jakarta, tepatnya di daerah Pademangan. Orang tersebut ngorder nih dari luar kota, kalau tidak salah Bangka atau di Palembang, itu saya lupa, Pak Haji. Jadi orang tersebut ngorder aplikasi nih, lewat aplikasi. Ketika saya tanya, saya telepon, "Pak, posisi di mana ya, Pak, Pademangannya?" Pada saat itu saya dapat titik jemputnya ke Pademangan dan nganternya pun ke daerah Raja Wali Selatan kalau tidak salah itu dulu. Ini cerita awal-awal dapat orderan yang menurut saya aneh lah pada saat itu ya. Saya kan namanya masih bingung kan. Pada saat saya telepon, "Halo Pak, posisi di mana Pak? Pademangan 2, gang berapa ya?" Pada saat itu 17 apa 18 itu. "Oh iya Pak, mohon maaf nih Pak." Lalu customer itu menjawab pertanyaan saya, tapi diawali dengan kata "mohon maaf" nih. Saya udah tanya-tanya nih, "Mohon maaf apa nih?" "Iya Pak, jadi begini Pak,
Saya emang order pakai aplikasi ojek online nih Pak. Pak Haji itu bilang, tapi saya tidak mau naik ojek Pak. Waduh, maksudnya gimana ya Pak? Iya Pak, jadi saya kan dulu tinggal di daerah situ Pak, daerah Pademangan itu. Tapi saya udah kurang lebih hampir 5 tahun Pak, hampir 5 tahun dia udah tidak tinggal di situ. Dia sudah pindah keluar kota, Pak Haji itu. Nah, terus gimana? Maksudnya Bapak ngorder ojek online untuk apa? Iya, jadi begini Pak. Bapak samperin ke alamat itu, Bapak cari nama si A, si B, nomor rumahnya sekian-sekian, RT sekian, namanya si Anu. Lah, kok begitu Pak? Iya Pak, saya minta tolong banget Pak. Saya kangen nama tetangga-tetangga saya dulu, saya rindu. Cuman saya lost contact. Saya tidak punya nomornya, tetangga saya juga pada tidak punya nomor saya. Saya kangen Pak. Jadi Bapak tolong samperin alamat tersebut. Nanti kalau disamperin Bapak chat saya biar saya telepon Bapak. Ini nih yang lucu nih. Saya nyari. Waduh. Akhirnya ketemu juga nih sama tetangganya Pak Haji ini, ya kan. Ketemu, terus saya chat, Pak saya udah ketemu nih Pak. Bener nih Pak, namanya ini. Pada saat itu saya lupa juga namanya. Udah. Gak lama dia langsung telepon, halo assalamualaikum. Saya masih saya yang angkat pada saat itu. Oh ya Mas, ini Bapak yang Kang ojek ya? Iya Pak, bener. Mana tetangga saya yang saya maksud itu Pak? Tolong diberikannya handphonenya. Bentar aja, saya mau ngobrol sebentar aja. Oh iya siap Pak, saya kasih lah nih handphone. Saya pikir cuma sebentar ya. Ya, saya juga nggak bisa buat apa-apa ya, namanya customer kan. Saya pikir hanya ngobrol sekitar 5 menit sampai 10 menit gitu kan. Ternyata 5 menit 10 menit berlalu. Masih belum selesai juga. Ya pokoknya dia reunian lah lewat via telepon itu. Sampai 20 menit berlalu, bahkan sampai setengah jam pun masih mereka itu telepon-teleponan. Saya bingung, saya mau suruh stop nggak enak. Saya mau nyuruh dia kagak enak ya kan. Udah akhirnya udah. Alhamdulillah nggak nyampe 1 jam sih. Ya intinya saya lumayan bete pada saat itu. Aduh, ini kok begini amat. Ini tukang ojek apa jasa apa ya untuk melayani orang reunian gitu dalam hati. Ini dia setelah selesai ngobrol, udah selesai, handphone dikasih ke saya ngobrol sama customer saya Pak Haji itu. Ya Pak, udah selesai Pak, gini. Oh iya Pak. Oh iya, saya bingung nih makanya. Dia di luar kota, dia order pakai bayar uang tunai ya kan. Pada saat itu masih belum ada yang namanya kredit gitu, uang kredit pembayaran secara non tunai. Bingung ya Pak, ini untuk pembayarannya gimana ya Pak? Bapak kan bayarnya pakai uang kayak gimana Pak? Saya walaupun Bapak nggak saya antar kan, tapi Bapak sudah menyita waktu saya. Saya bete Pak, saya merokok sampai habis setengah bungkus Pak, hampir setengah bungkus Pak, saya habis baru beli. Cuman nungguin Bapak telepon-teleponan doang ya kan, sambil minta nomor handphone yang tetangga Bapak itu tadi. Kira udah, oh iya Pak, maaf Pak, aduh ya udah Bapak kasih lagi handphonenya ke tetangga saya, biar saya ngomong suruh bayarin dulu. Akhirnya saya kasih lah, akhirnya ditalangin lah sama dia. Pada saat itu saya masih inget 20.000 ya kasih. Entahlah itu urusan dia, cara dia menggantinya kan. Akhirnya udah saya selesain orderan, saya kembali lagi ke base camp. Ya itulah salah satu cerita-cerita apa ya, dibilang suka tapi ada dukanya. Dukanya yaitu harusnya cepat selesai kan, jadi agak lama. Akhirnya ya udah. Namun hari-hari berikutnya masih banyak nih kisah-kisah yang lebih menarik lagi. Nah, tapi ya kita next untuk cerita-cerita berikutnya aja ya. Ya untuk kali ini saya rasa cukup. Nanti saya akan sambung kembali di video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.